berdamai dengan alam dalam bentuk apapun, sehingga tubuh bisa beradaptasi dan menerimanya dengan sehat. Ya, jadi sebenarnya pada masa-masa ini adalah masa-masa bagaimana kita mampu beradaptasi dan menerima kondisi alam seperti ini, kondisi apapun juga. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan. Kenapa bahasa saya adalah berdamai, ya, berdamai dengan alam dan dalam bentuk apapun, ya, sehingga tubuh bisa beradaptasi dan menerimanya. Oke, saya jelaskan ya, sedikit-sedikit. Jadi biar nanti sampai sini bisa paham. Kemarin kita jelasin tentang kinerja otak, ya, juga lebih paham ya. Saya ulangi sedikit, ya. Kita punya otak ada di otak depan bagian sini, ya, dan otak belakang. Otak depan ini adalah otak sadar, dan otak bagian sini otak tidak bawah sadar atau limbik, ya. Nah, limbik ini adalah otak pusatnya emosi, itu limbik. Kalau otak depan yang ukurannya lebih kecil, sekitar 10% ukurannya dari otak limbik, sedangkan otak limbik 90%. Ini kemampuannya adalah menjadi executive function, jadi fungsi eksekutif. Jadi dia bisa mengendalikan, meskipun kecil, ya, meskipun kecil, tapi dia bisa mengendalikan, ya, bisa mengendalikan, dan dia sifatnya bisa melihat insight. Dalam arti, dalam setiap kejadian, dia selalu lebih tenang dan bisa melihat insight-insight-nya. Ini kemampuan dari otak depan. Dan yang disebut manusia ini karena mempunyai otak ini. Otak depan. Kalau otak limbik, apalagi otak reptil, ya, di sini otak mamalia dan otak reptil, ya, atau otak primitif, ini hewan pun punya. Ya, hewan pun punya. Jadi yang membedakan antara manusia dan hewan adalah adanya, salah satunya adalah adanya otak depan atau prefrontal cortex, ya, disingkat PFC, ya, istilahnya. Fungsinya adalah mengendalikan, dan dia mampu belajar bahasa, morality, ya, response flexibility, dan lain sebagainya. Ya, jadi kemarin kita ada simulasi ketika kita takut. Jadi yang takut itu apa kemarin? Limbik, ya. Jadi ya kemarin kita ulangi lagi ya. Yang takut itu bukan saya, tapi limbik saya yang takut. Ketika bilang limbik saya yang takut, otak depan bisa mengambil alih karena ada jarak. Tapi kalau saya bilang saya takut, semuanya takut jadinya. Digeneralisasi akhirnya kan. Gitu. Tapi ketika limbik saya lagi ke-trigger nih, lagi takut nih. Caranya kemarin apa? Tenangin dulu, tarik nafas, tenangin dulu. Tenangin dulu, semuanya tenangin. Jangan mikir apapun, tenangin. Fokusnya ke tenang sampai akhirnya kita bisa memutuskan lebih realistis, lebih sehat. Tapi kalau kita memutuskan dalam keadaan otak emosi atau limbiknya kepicu, ya, apalagi terstimulasi dengan bergejolak, si otak depannya akhirnya tidak berfungsi, ya, akhirnya didominasi oleh otak limbik. Secara tindakan akhirnya menjadi tidak sehat, ya, jadi destruktif, jadi merusak, gitu. Tindakan-tindakannya, keputusan-keputusannya. Makanya kenapa ketika kita dalam keadaan marah tidak boleh memutuskan, ya. Jadi kalau Rasul dulu kan suruh duduk dulu, ya, terus berbaring, gitu ya. Kalau masih enggak juga sampai berwudu, gitu ya. Maksudnya itu buat meredakan si otak limbik ini, gitu. Ya, ini jadi
ketika Anda semua sedang ada kekhawatiran, ya, jadi sebenarnya yang dialami adalah limbik sedang ke-trigger. Oke. Saya ulangi sedikit biar karena ada yang baru, ya. Ke-triggernya karena punya data-data. Oke. Jadi dari sini, sorry. Ya, dari sini ya. Dari sini punya data tentang ketakutan, takut apa, takut apa, takut apa. Ketika akhirnya Anda terstimulasi oleh keadaan, oleh suatu kondisi, akhirnya amigdalanya nyala. Amigdalanya akhirnya bergejolak dan akhirnya mengeluarkan hormon-hormon stres. Ya, siapa yang mengeluarkan hormon-hormon stres? Hipotalamus di sini. Ya, hipotalamus di sebelah kanan. Begitu. Itu prosesnya. Jadi ketika amigdalanya sedang bergejolak, Anda perlu tenangkan. Ya, tenangkan dulu, tenangkan semuanya. Ya, hipokampusnya kasih tahu bahwa oke, semuanya baik-baik aja, tenang, semua akan ada solusinya, semuanya ada jalan keluarnya, semuanya gitu, pokoknya nenangin deh ya, sehingga amigdalanya tenang, sehingga hipotalamus akhirnya tidak memproduksi hormon stres. Ya, kalau hormon stres akhirnya mengakibatkan jantung berdebar, ginjal juga bisa kena juga gitu kan, liver juga kalau keterusan ya, kalau sampai benar-benar stresnya meninggi gitu ya, gitu. Jadi penting banget untuk mengendalikan amigdala, ya, atau mengendalikan data-data ya. Kalau kemarin kita agak ada ulasan tentang bagaimana kita mengoreksi data-data yang ada di hipokampus, gitu. Oke. Nah, ini tentang makan. Sudah dipraktekkan tentang makan? Sudah ya. Gimana rasanya ketika dipraktekkan? Makanannya jadi enak. Nikmat aja. Ya, ini juga yang perlu kita persiapkan karena ini salah satu yang perlu diadaptasi karena kita kan perlu realistis ya. Salah satu kewaspadaan kita adalah dalam bentuk makanan, ya. Makanan datang dari luar, ya, jadi bisa ya bisa mengandung apapun itu ya. Kita perlu netralisir dengan caranya memprogram makanan ini menjadi baik, dan jika yang tidak ada zat yang tidak baik atau tidak berguna, diprogram untuk diperintahkan ke tubuhnya untuk keluar dari tubuhnya atau ternetralisir. Ya. Terus yang kedua adalah mengunyah, ya, mengunyah 10-12 kali. Pastikan enzim air liurnya tercampur karena dia itu punya daya detox juga, punya daya netralisir. Dia filter pertama itu ada di air liur. Ya. Terus ketiga, fokus mindfulness, perhatikan ya makanannya ketika masuk sampai ke seluruh tubuh. Ya, ketika terserap, ketika dalam proses penggilingan, ketika dari mulut sampai ke perut itu rasakan. Ya, jadi terus dimonitoring. Ini namanya mindfulness. Setelah selesai makan, pastikan lagi, niatkan tubuh kita clear. Ya, kalau saya bisa pakai sinar putih misalnya. Jadi semuanya diputihkan. Ya. Saya mungkin mudah-mudahan ada gambarnya. Oh, nggak ada. Nantilah sinar-sinaran. Ya, pokoknya gitu ya. Oke, ini dasarnya sih untuk supaya tetap bertindak sehat, kita perlu tahu mekanisme yang terjadi di otak kita, ya, terutama
terutama ada mengendalikan si limbic system, ya. Karena kalau limbik ini amigdala ini jadi bergejolak, ya, dia mengeluarkan hormon-hormon dan justru menurunkan antibodi kita, ya. Itu kuncinya di sini sebenarnya, ya. Oke, selanjutnya oke, mungkin saya perlu pakai gambar ini. Jadi kita perlu kendalikan. Jadi kita tuh kayak punya otak, kita perlu kendalikan. Ini gambarnya seperti ini. Orang itu seakan-akan adalah kesadaran. Ya, disimbolkan sebuah kesadaran. Ya, ini sebuah kesadaran yang sedang melihat otak kita. Jadi kendalikan. Kalau tidak ada ini, ya kita akhirnya menjadi victim dari sebuah kondisi. Jadi victim dari sebuah keadaan. Jadi pilihannya sekarang mau jadi victim keadaan ini atau menjadi playernya. Gitu. Kalau victim, ya akhirnya jadi korban atau pengaruh dari berita, informasi, keadaan, akhirnya kita ke bawah. Ya. Tapi kalau player, gambarannya kita akhirnya menentukan apakah kita tetap tenang, apakah kita bisa melakukan atau memutuskan tindakan-tindakan yang lebih realistis dan lebih sehat. Ya, gitu. Oke. Oke, saya ingin menjelaskan tentang bahwa penelitian Profesor Masaru Emoto bahwa air itu ternyata bisa dipengaruhi, ya, dan sangat terpengaruh oleh vibrasi-vibrasi, oleh niat-niat kita atau malah doa, ya. Ini penelitian molekul air ketika mungkin ada yang sering melihat, jadi saya mengulang saja. Ini adalah molekul air sebelah kiri, molekul air yang sebelum didoakan, ya. Yang satu, yang sebelah kanan itu setelah didoakan molekul airnya berubah. Dan hitungannya ini hitungan detik, ya, perubahannya itu. Hitungannya hitungan detik, sangat cepat sekali, ya. Nah, kita hampir 90% air, kandungan tubuh kita 90% air. Jadi niat-niat kita, vibrasi kita, doa-doa kita sangat berpengaruh, ya. Tindakan-tindakan kita, emosi kita dan lain sebagainya, termasuk kata-kata kita, itu sangat berpengaruh kepada air atau darah yang ada di tubuh kita, ya. Salah satu buktinya ini yang sudah saya buktikan waktu di pelatihan sebelum yang dekat kemarin, sebelum ada corona di bulan apa saya lupa lagi. Nah, ini salah satunya. Jadi ketika sebelum pelatihan ini dicek, ya. Mohon maaf, ini mohon izin yang ada di sini, Mbak Retno terutama. Ini ditampilkan sebagai contoh, mudah-mudahan jadi ini ya, manfaat. Ini saudaranya tadinya begini ya, jadi kurang bagus dengan beberapa keluhan. Ketika sudah pelatihan ini seperti ini. Ya, jadi lebih sehat, ya. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa emosi, bahwa niat kita, pikiran kita ketika sudah selaras, darah itu berubah. Ya, darah itu berubah. Gitu. Dan ini secara sains dan ilmiah dan bisa dibuktikan. Ya. Oke. Nah,
maksud saya balik lagi ke bagian sini. Ya. Jadi kenapa berdamai dengan alam ya dalam bentuk apapun itu bisa menimbulkan keselarasan ya, sehingga tubuh itu bisa jadi beradaptasi sehingga bisa menerimanya ya dan lebih sehat ketika kita berdamai. Oke. Kenapa saya munculkan ini? Karena kebanyakan ya di luar sana banyak yang menolak, melawan, bahasanya itu memerangi virus corona. Nah, kalau di keilmuan saya, Anda sedang berperang memang akhirnya. Ketika berperang, apa yang terjadi? Antibodi bisa tidak tentu arah karena kenapa? Karena diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh kekhawatiran, gitu. Salah satu pengalaman saya dalam mengobati adalah ketika kita mampu berdamai dengan sesuatu, tubuh kita tuh mampu menerimanya. Itu canggihnya. Ya, dia bisa beradaptasi. Ada sebuah atau beberapa malah ya, yang dulu misalnya alergi udang, ketika diterapi untuk menerima udang itu, berdamai dengan udang itu, ketika makan lagi nggak apa-apa. Ya, ada lagi ketika yang ini lucu, ini bukan makanan, malah seorang dokter ya, teman saya. Jadi beliau itu suka gatal-gatal kalau makan seafood. Ya, ceritanya seafood ya. Tapi ternyata seafood itu yang disalahkan. Ketika digali, beliau itu suka risih ya dan menolak rumahnya kalau berantakan. Risih gitu kan. Gitu. Nah, ketika itu keadaan itu diterima, maka seafood jadi enggak, jadi baik-baik aja. Ya, seperti tidak ada korelasinya, ya begitulah pekerjaannya alam bawah sadar. Jadi lebih banyak simbol-simbol, ya lebih banyak simbol-simbol yang dikeluarkan, gitu. Jadi mungkin ceritanya dulu ketika dia risih dengan keadaan rumah, ya, terus akhirnya stres, makan seafood, gatel, seafoodnya yang disalahin. Ya, jadi ketimbang pulung, gitu ya, kasihan si seafoodnya. Terus akhirnya ketika akhirnya diyakini bahwa dia itu alergi dengan seafood itu, jadi sebuah keyakinan, akhirnya makan seafood akhirnya jadinya gatal. Ya, itu prosesnya. Ya, jadi ini saya akan mengajak ya berdamai dengan si COVID-19 ini ya, supaya ini sebenarnya kinerjanya kayak vaksin tapi dengan energi. Karena vaksin ini salah satu kinerjanya adalah kenapa dimasukkan supaya antibodi kita mengenali si virus ini sehingga kepancing. Akhirnya ngebentuk antibodi tentang si virus itu. Nah, sebenarnya kalau pengalaman saya sih tidak perlu diintervensi seperti itu. Ketika alam bawah sadar kita, tubuh kita diajak mengenali tipe-tipe atau rasanya si virus corona ini, dia akan bereaksi, ya. Dia sudah mulai mengenali dan dia akan membentuk antibodi, gitu. Ya, nanti akan saya bimbing seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Silakan. Ada Kang, boleh nggak? Maaf. Boleh, Kita ini Kang Habib. dan Ya, eh, kembali ke peta otak pertama yang ada limbik dan ke otak. ah, kembali ke otak ya, otak tadi Kang, yang mohon diulang gambarnya tadi Kang, boleh yang gambar ada limbik dan ada CVC-nya F front front ini front vortex yang satu lagi Kang, Oh, yang ada limbik. Yang mohon maaf Kang ya, yang ini Kang, ini yang prefrontal cortex, ini yang otak depan ini ya. nah, suaranya putus-putus. Iya Kang, jelas Kang? Halo? Enggak, karena suara Kang Kang Dani? Habibie putus-putus. Suara Kang Habibie putus-putus. Halo? Oh iya, sekarang gimana Kang? Jelas Oke, nggak lanjut. Kang? Ya, ada. Udah jelas ya? Kang, Ya, lumayan. Kang Dani, speakernya di mana Bang? Kang Dani jelas sekarang? Ya, agak putus-putus. Agak-agak. Oke Kang. Oke. Gini Kang, yang saya tanyakan begini, ketika ada sebuah kondisi yang dari luar, itu kan yang direspon oleh pertama kali itu oleh prefrontal cortex ya Kang ya? Bukan. Oleh limbik. Oh, itu yang merespon pertama ya Kang ya? Ya, ini makanya di sini ada ini nih. Satu nih, fight, flight, freeze. Mau gimana nih? Oh, jadi yang merespon pertama itu limbik ya Kang ya? Iya, iya. Oke. Berarti limbik yang akan meneruskan ke selanjutnya ke hipokampus dan lain-lain ya? Iya, betul. Jadi ini sebentar, saya sih maksud saya ini kasusnya kebanyakan ya. Karena kalau orang yang sudah sadar antara limbik dan PFC bisa langsung berbarengan responnya. Oh. Ya, tapi ini saya lagi berbicara dengan kasus yang kebanyakan. Itu. Oh, baik Kang. Oke. Iya. Maksud saya begini Kang, maksudnya adalah ketika kita merespon sesuatu bisa di hold di mana gitu Kang, supaya tidak meneruskan ke dalamnya. Artinya supaya nggak baper gitu Kang maksudnya. Jadi kan keadaan itu kan yang bikin kita terus itu meneruskan adalah baper ya Kang ya. Iya. Baper itu ketika memang limbik meneruskan. Baper itu kan ketika kita meneruskan jauh ke limbik ke dalam ya Kang ya. Ya, jadi tadi solusinya adalah ketika kita sudah sadar ada dorongan limbik ya yang bergejolak, kan suka terasa kan ya? Ya. Suka terasa. Nah, kemarin pakai teknik labeling. Jadi, oke, ini limbik saya lagi ke-trigger nih. Terus, nah ketika mulai bilang begitu saja, itu PFC yang mengambil alih. Ya. Ya, tapi dilanjutkan, bilang begini, limbik, kamu tenang ya, gitu. Tidak memutuskan apapun. Gitu, Kang Habibie. Ya, siap Kang Dani. Oke, yang lain? Terima kasih. Putus. Oke, bagus Kang. Saya boleh tanya, Pak? Boleh, Kang Hendra. Oh, saya dulu pegangnya. Saya dulu. Siapa dulu? Tadi dulu yang munculnya Kang Hendra di sini. Oke, sebelum Pak Hendra siapa? Kang Dede. Iya. Oke, Kang Dede. Silakan Kang Dede. Bahasa untuk otak kita sendiri itu dengan bahasa kita atau dengan misal dalam hati atau dengan berbicara atau gimana? Untuk apa? Untuk tadi apa? Ya tadi apa memberi sugestinya gitu. Oh, dalam hati kita, Kang. Oh gitu ya. Ya. Misalnya gimana, Kang? Ya.
Misalnya ketika limbik sedang marah ya, bilangnya adalah, oke, limbik saya lagi marah nih. Kamu tenang ya, tenang. Sampai ketenangan itu sampai terasa. Oke. Atau Siap. si PFC-nya bilang begini, ngapain kamu marah? Misalnya apakah perlu marah misalnya gitu. Dalam hati ya. Iya, betul. Oke, Bahasa siap. umumnya dalam hati. Oke, siap. Gitu. Udah Oke. cukup. Terima kasih. Oke, Kang Hendra, terima kasih. Kang Hendra? Boleh saya, sorry. Oh ya, baik Kang. Saya masuk Oke. ya. Habis ini Pak Adi ya? Oh ya Kang. Ini Kang, yang di bagian VFC itu kan ada apa ya? Loh, kok ini putus-putus kan? Bagus kan? Oke, bagus. Ah iya. Itu ada empathy, insight, respon, flexibility dan lain sebagainya kan ya Kang. Kira-kira ada hubungannya sama, mohon maaf kalau yang Muslim itu sholat gitu Kang. Ada. Sujud itu kan kira-kira ada semacam Korelasinya? Ya. Itu Iya, ada. Jadi fungsi-fungsinya gerakan sholat itu adalah untuk memindahkan dari limbik ke PFC. Ya, dari mulai penyerahan ketika dalam berdiri, penyerahan penghambaan, gerakan penghambaan, terus ruku sudah mulai turun, ya. Terus ketika sujud itu fokus menyerahkan sepenuhnya, gitu. Makanya ketika kita, kan ada riwayatnya ya, Rasul ketika marah, maksudnya ketika sahabatnya marah itu disuruh apa? Disuruh duduk kan. Ujung-ujungnya kalau masih marah gitu ya, sampai duduk, berbaring juga masih gitu kan, berwudu juga masih, terus sholatlah. Fungsinya itu Kang. Ya. Hanya di sini saya ingin mungkin menyampaikan untuk itu dalam gerakan sholat itu sangat perlu tumaninah. Oh iya. Ya, kalau hanya sekedar kewajiban tanpa makna, ya Anda tidak ada bedanya Anda sedang melakukan sholat atau gerakan sholat atau lagi sedang senam biasa gitu. Oh iya. Ya, enggak. Makasih banyak Kang. Oke, silakan Pak Adi. Halo Pak Adi. Wah, punya background. Ya, backgroundnya ini tanaman. Ya, ini tadi saya melihat gambar ada prefrontal cortex. Satu, kemudian yang kedua adalah ini kan banyak istilah-istilah yang canggih lah gitu ya. Saya nggak hafal limbik di mana, tapi kalau gambar oke. Ya, tapi kan kalau tadi ada pertanyaan pakai bahasa apa? Kalau saya mungkin bertanyanya ini saya berpikir dengan pakai otak yang mana gitu. Karena nggak hafal. Gambarnya mungkin ya sekilas lah gitu. Jadi harus ngomongnya bicara gimana. Dan kemudian kedua, yang tadi itu mengenai prefrontal cortex itu, saya ingat dulu waktu SMA latihan taekwondo, jadi sampai kapalan ini jidat, bukan karena sholat, tapi berbenturan dengan benda-benda keras gitu. Ya. Akhirnya jadi kayak begini. Saya nggak tahu apa. Jadi kayak apa gitu sebetulnya. Karena ini kan nggak boleh ada benturan. Tapi waktu itu kan kita harus full body contact gitu ya. Ya itulah yang. Itu bagaimana impact-nya? Atau benar nggak memang akan menjadi satu perubahan? Terima kasih. Oke. Jadi itu salah satu tips Pak Adi jadi profesor ya. Membentukkan kepalanya. Oke.
Ya, jadi memang ini perlu dijaga ya di bagian sini perlu dijaga karena tipis banget ya. Juga jadi kayak seperti setipis kartu nama. Ya, jadi perlu dijaga ya. Untung aja masih bisa ya masih aman lah itu ya. Iya, saya sampai ini kapalan itu. Jadi kalau dengan beberapa teman itu main hitam-hitaman gitu. Wah, bahaya juga ya. Iya, bahaya. Makanya kalau lagi menyesal sesuatu juga jangan pukul ini. Astagfirullahaladzim misalnya, aduh gitu. Ini hati-hati ya, otak bagian sini itu. Gitu. Ya samalah, saya juga sama ngalamin mata-matahin pumping block, Hong itu tuh juga pakai kepala dulu. Jadi pengaruhnya sebenarnya secara fisik untungnya masih aman. Kerusakan si PFC ini lebih, kalau saya sekarang lebih menerangkan, lebih di kerusakan fungsi. Ya. Jadi kerusakan fungsi ini ketika si limbik selalu mendominasi. Itu akhirnya fungsinya menjadi low atau malah mungkin nggak sama sekali. Gitu. Nah, ketika banyak emosi yang di-trigger, itu PLC akhirnya menjadi jadi functionless gitu ya, jadi kurang berfungsi. Jadi stimulasinya bisa sering nonton adegan kekerasan, terus dari mulai pornografi juga bisa, dari nonton sinetron juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya antara pornografi sama sinetron sama tuh. Ya, kalau sudah kecanduan gitu ya, itu bisa merusak PFC. Gitu. Ya hati-hati dengan hal-hal yang jadi nyandu ya, karena limbiknya yang lebih lebih ke fokus gitu, lebih dominan gitu. Ya tentunya ini tidak bisa digeneralisasi karena ada bahasan-bahasan yang faktor lain ya sebenarnya. Gitu. Oke, ada yang lain? Saya Kang Dani. Oke, Mbak Diana. Kang Dani, kalau misalnya ya, ini kan bicara mengenai otak di sini. Kalau misalnya itu itu kalau dari hati itu gimana? Di mana ini Kang Dani? Kalau dari hati? Nggak ada di sini berarti ya, atau gimana? Prosesnya itu misalnya, kan kadang-kadang ada kata hati sama kata di otak gitu kan. Nah, kalau kata hati itu gimana? Ya, hati itu di situ, di otak. Hati itu nggak ada sih emang ya, maksudnya tuh dia lewatnya itu gimana gitu loh. Karena orang ngomong, wah itu kamu harus ikutin kata hati kamu. Nah, itu kan maksudnya itu komunikasinya itu, gue maksud kita itu gimana gitu kan. Jadi ngerti kali lah. Jadi gini, sampai saat ini saya masih punya keyakinan bahwa hati yang dimaksud itu adalah otak. Ya oke, makanya di sini di mana gitu loh ininya dia. Ngomongnya ya di sini, sebenarnya di kinerja semuanya, di otak semuanya. Oke. Jadi nggak bisa salah satu. Oh gitu ya, oke. Kemudian ada satu ini ya Kang Dani ya, misalnya ini satu contoh gitu ya. Kita melihat sesuatu nih, maksudnya, nah pasti kita akan respon kan ke hal yang itu. Pertama kali kita respon, itu sesuatu gitu, misalnya yang pertama kali kita respon tuh misalnya ya, contohnya saya pendek aja ya, saya lihat itu A. Tapi setelah kita lihat-lihat lagi, itu bisa berubah loh dia macam-macam. Nah itu
kayaknya yang benar-benar harus yang benar itu mungkin yang pertama gitu kali ya. Yang kedua itu kita udah terlalu banyak pemikiran dan macam-macam itu masuk ke situ gitu ya, untuk melihat persif gitu loh sesuatu Ya, itu. bisa begitu, bisa yang gimana tipenya. Saya juga dalam hal ini tidak bisa mengeneralisasi. Ada yang memang yang paling objektif, tipenya tuh orangnya tuh yang paling objektif itu kalau di awal-awal. Oh iya, di awal pertama ya pasti ya biasanya. Ya, ada juga yang tipe orangnya tuh kalau benar keputusannya itu ketika di akhir-akhir. Oh. Jadi nggak bisa gimana tipenya. Ya, tidak bisa digeneralisasi. Jadi kenalilah tipe masing-masing. Oh, gitu ya. Iya. Soalnya kadang-kadang kita bingung juga deh. Yang benar ini kadang-kadang kita mau setelah lihat ini, yang apa yang B, begitu kadang-kadang bingung gitu loh. Ya, Tapi kan sudah puluhan tahun yuk suka berbicara dengan dirinya sendiri dan ngalamin kehidupannya. Masa polanya nggak kenal-kenal? oh, kadangnya sama dia. Mungkin saya nggak terlalu ngeh gitu. Bukan hanya ini bukan hanya Mbak Diananya, maksudnya ke semuanya. Ya, benar-benar. Enggak, kita itu Meskipun udah bingung kan polanya seperti apa. Bukannya gimana ya, maksudnya knowing yourself. Kang Dani, kitanya yang nggak take attention ke hal itu gitu kayaknya sih. Belakangan baru saya berpikir gitu. Tapi dulu kita mah cuek aja, kita mah nggak pernah ini. Belakangan aja kita, dan saya yakin juga nggak semua orang dia akan ngeh dengan hal yang seperti kita ini itu. Hidup jalan-jalan begitu aja seperti robot kayak begitulah, pokoknya bilang Sofia. Maksudnya. Tenang, Mbak Didi, tenang. Mbak Didi, tenang. Oke. Ada yang mau ini? Ada yang mau tanya? Ada yang tanya lagi? Enggak. Oh. Nyampaikan Mbak Didi tenang. Limbiknya ke ketiga. Ya enggak. Mbak Diana ya paling tadi sudah saya sampaikan ya fokusnya ke situ aja ya. Jadi fokusnya kenali ya. Ada 2 tipe ya, ada yang bisa jadi 3 tipe juga ya. Saya nggak tahu, cuma kita mudahnya dulu ya. Keputusan itu ada yang memang betul di awal, ya. Dia spontan, ada yang begitu. Ada yang dia perlu untuk timbang-timbang. Tenangin dulu, terus memutuskan. Itu ada tipe yang begitu. Atau memang benar juga ada mix juga ya, tergantung juga sih ya. Kayaknya tuh enggak. Kenali dulu. Iya. Ya, oke. Thank you. Oke, yang lainnya? Dengan bahasan yang barusan ya. Ini tadi ya, siapa? Mbak Nina, ya. Iya, Kang. Kemarin kan Kang Dani ada bilang tuh kalau ketika kita marah atau sedih, itu energinya besar sekali ya, Kang? Iya, besar sekali. Kalau misalnya kita mau merubah itu menjadi sesuatu yang produktif atau kreatif, itu ketika kita melakukan jeda itu ya, Kang, berarti ya? Enggak, dialihkan menjadi energi yang lain. Misalnya Mbak Nina buat kalung, gitu ya. Buat kalung, buat gelang, ya, berkreativitas. Nah, itu bisa. Tapi diniatkan. Jadi misalnya energi ini, gitu, diniatkan. Dalam gitu. Energi ini, saya akan salurkan. Ada juga gitu kan, Kang, ya? Saya salurkan sebentar. Akan saya salurkan menjadi energi creativity, gitu. Di setting, diubah. Gitu. Iya. Oke. Nuhun, Kang. Sama-sama. Yang lainnya? Kang, boleh kan? Oh, sorry. Ya, sebutkan namanya. Bu Teti. Iya, saya Bu Teti. Iya, saya Dani. Yang iya, Gimana, baru kenal nih saya. Saya mau tanya, yang bisa mensupport PFC itu apa aja sih ya selain meditasi gitu? Self-talk. Berbicara di dalam apa ya, istilahnya bisa berbicara di hati, dalam batin,
berbicara di pikirannya sendiri. Jadi tadi saya bilang misalnya kenapa ke limbik misalnya, kenapa sih kamu marah? Emang perlu tadi tuh marah misalnya gitu. Dididik. Jadi dibiasakan dididik si limbiknya. Sehingga secara fungsi eksekutif si prefrontal cortex itu lebih terlatih. Ya, jadi lebih banyak kalau mendengar ya. Kalau mendengar frekuensi-frekuensi yang lain, misalnya kayak frekuensi suara atau nada gitu, itu ada pengaruhnya? Itu ada. Itu menenangkan limbik. Ya, jadi ketika limbiknya kan ini misalnya ini limbik nih kan ya, ini limbik, ini PFC nih. Biasanya dominan nih limbiknya, jadi lebih tenang. Oke, jadi Oke. Seperti Iya itu. kan. Oke. Makasih. Sama-sama. Oke. Tapi tentunya itu kan semua kalau saya amati ya dan saya alami itu stimulasi. Jadi ada stimulasi dengan mendengarkan musik, ada stimulasi mendengarkan binaural apa namanya tuh yang ya itulah frekuensi apalagi saya namanya. Ini frekuensi misalnya atau musik meditasi gitu ya. Yang paling kuat itu dari pengalaman saya adalah self talk. Yang paling kuat itu. Ya. Makanya ada juga ya yang misalnya pemusik tapi stres. Ya. Ada juga kan ya. Tapi nah itu stimulasi aja. Yang paling kuat itu adalah bagaimana kita mengamati diri kita dan bagaimana berpikir secara lebih sehat. Caranya ya. Cara lebih sehatnya seperti apa? Kita latih. Itu yang lebih kuat untuk melatih PFC. Kalau bahasa Mas Budi mah tafakur lah gitu. Ya Mas. Kang Dani. Aduh, oke. Mas Budi dulu. Tadi udah Mas Budi. Oke, Kang Dani. Saya tertarik dengan gambar yang sebelumnya ketika manusia memperhatikan otaknya. Oh, ini. Oke. Iya. Ini. Iya. Itu artinya itu tingkat tertinggi intelligence manusia ya, Kang Dani. Artinya pada saat dia berpikir, dia emosi, dia berhenti sejenak, dia memandang cara berpikir dia sebelum melakukan tindakan. Bisa dikatakan begitu kan? Iya, seperti itu. Ya. Jadi ini gambaran orang ini adalah gambaran sebuah kesadaran. Halo, audionya tolong dimatikan dulu. Oke. Ini gambarannya menurut saya sih pas ya. Jadi yang kemarin salah satunya yang perlu diamati adalah kan pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita kan. Nah, kita pun bisa ya mengamati pikiran kita. Ya. Apalagi lebih mudah ketika saya jelasin tadi ada mekanisme dan bagian-bagian otaknya. Ya, jadi perhatikan. Nah, ini salah satu fungsi adaptasi ya, terutama kalau saya ajarin adaptasi alfa itu sebenarnya lebih banyak mengamati diri kita ya, mengamati diri kita seperti apa, cara kerjanya seperti dikenali gitu, cara mainnya seperti apa gitu kan. Jadi nggak hanya mengheningkan, menenangkan diri saja, itu nggak cukup. Kalau di saya ya, di meditasi alfa nggak cukup, karena kalau hanya ingin menenangkan saja tanpa ada insight-insight yang diambil ketika meditasi, bagi saya sih ya kurang optimal gitu ya, karena sama aja dengan kalau dulu saya suka bercanda ya, mabok aja sekalian gitu kan, karena nggak ada jauh bedanya. Ya, kalau meditasi buat tenangin doang, kalau tenangin doang ya gitu doang gitu kan. Jadi setelah itu
ya balik lagi kan gitu. Karena tidak bisa mengambil insight-nya dari sebuah kejadian atau mengenali dirinya sendiri gitu kan. Jadi karena fungsi meditasi atau dalam berdoa, misalnya sholat atau apapun itu fungsinya adalah mengenali diri kita, dan manifestasinya kan lebih ke akhlak, ke sikap, ke perwujudannya itu. Jadi kalau dalam misalnya melakukan ritual ibadah, sikapnya nggak berubah, berarti ngapain aja kemarin gitu. Itulah, samalah sama orang-orang yang suka meditasi juga, dengan sikap-sikap yang masih kurang aware juga. Jadi ngapain aja bertahun-tahun meditasi gitu. Ya, gitu kira-kira Mas Budi. Oke, sekarang Mbak Helmi. Kang Dani nanya ya. dong. Iya. Kan tadi kan kita harus self-talk ya. Mengenali perasaan kita, pikiran kita, dan tubuh kita sendiri. Nah, self-talk itu kan juga harus dengan kata-kata yang positif. Sedangkan pikiran si limbik kita nih masih cemas, masih negatif, dan segala macam. Walaupun kita mau mengucapkan kata positif, tapi pasti agak keselebit dengan yang negatif gitu. Maksudku, gimana caranya juga kita tahu kata-kata yang positif yang untuk menyemangati si limbik itu supaya nggak berpikiran kemana-mana gitu. Oke, pertanyaan bagus ya. Oke, makasih Mbak Helmi. Jadi saya ulangi lagi tentang cara yang kemarin sebelumnya, bahwa kalau saya lebih mengajarkan bukan untuk berpikir positif, ya, tapi berpikir realistis. Jadi pertanyaannya bukan diintervensi, bukan dinasehat, bukan diberikan saran-saran, tapi lebih dipertanyakan, apakah misalnya dengan tindakan berpikir seperti itu, apakah itu membaikan? Misalnya, apakah dengan cara kamu marah, apakah jadi solusi terbaik? Nanti si limbiknya jadi belajar. Ya, jadi sebenarnya limbik ini bagus, cuma karena sudah banyak distorsi, banyak ke-trigger dengan hal-hal yang destruktif, akhirnya limbik-limbik kebanyakan orang itu limbik-limbik yang menghasilkan keputusan-keputusan yang destruktif. Ya, jadi ini perlu dididik kembali maksudnya. Ya, perlu difitrahkan kembali lah kalau bahasa saya kan. Dimanusiakan kembali si limbiknya biar jadi bagus. Akhirnya emosi-emosi yang muncul adalah emosi-emosi yang bisa mengambil hikmah, yang bisa merasakan love, cinta, peaceful, gitu kan, sukacita. Itu kan emosi juga kan. Ya, tidak pada ranah emosi-emosi yang destruktif yang kemarin saya ada tabelnya 200 ke bawah itu. Ya, saya buka lagi ya. Ya, tidak. Jadi si limbiknya tidak ada di 200 ke bawah. Ya, kita latih untuk latihan ini. Ya, dari 200 ke atas. Sehingga limbiknya bagus, perasaan yang lembut. Misalnya gitu. Ya, tidak punya, nggak gampang baper, nggak gampang ke-trigger gitu. Bisa dipahami Mbak Helmi? Ya, oke. Jadi kayak nanyanya kayak 5-way gitu ya? Iya, kayak orang tua lah ke anak kecil saya bilang kemarin. Iya. Ya, bisa gitu, bisa begitu. Oke. Ya. Terus what if gitu kan, jika apa misalnya gitu. Jadi akhirnya si limbik akhirnya iya juga ya mungkin gitu nantinya gitu kan. Gitu. Nah, kalau dulu Nabi Muhammad bilang inilah perang terbesar, kalau bukan
kita tuh ada di situ. Karena di situ saling gitu ya, saling ingin mendominasi di situ. Ya. Tapi lama-lama ini si limbik ketika sudah terlatih lama-lama jadi cooling down, jadi lebih sehat. Gitu. Nah, ini PR yang masih sampai seumur hidup tuh ini. Ya. Jadi gimana kita mau ngurusin orang lain, urusan kita sendiri juga belum selesai ya. Menjadi manusia. Jadi manusia belum selesai nih, belum lulus sebenarnya, cuma wujudnya aja manusia. Oke, gitu ya, Mbak Elmi. Ya, makasih Kang. Sama-sama. Oke. Ada yang lain? Saya nggak tahu, Bang Umay udah muncul belum ya? Oh, ada. Bang Umay, tunjukkan dong. Ininya apa? Mikrofonnya, Bang Umay. Mikrofonnya belum nyala tuh. Bang Umay Lubis, tolong hostnya dinyalain. Ya. Oke. Ini gimana? Bisa? Iya. Sudah. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada kenal belum sama Bang Umay? Iya, tetangga. Favorit. Tetangga. Halo, kemana tetangga? Tetangga di komplek. Ini Bang Umay ini yang ini ya, yang menciptakan Salam Alfa. Iya, betul. Ini Bang Umay. Tadi ngikutin Bang Umay? Iya, tadi sempat ngikutin nih sama Mbak Vela juga di samping, ngedengerin istri saya. Oke, salam ya semuanya. Salam ke rumah. Ya. Lagi sambil makan Mbak Velanya. Oke, salam-salam aja. Ya kan. Mungkin kalau boleh minta pencerahan kecil dari Kang Dani. Boleh.